Masnya perkenalan dulu namanya. Namanya siapa? Dari mana? Di sini udah berapa tahun? Sudah mulai, Pak? Mulai nggak apa? Mulai apa? Sudah full. Gak usah ndredeg. Iya. Ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Purwanto, saya dari Cilacap. Saya di sini baru sekitar 10 bulan. 10 bulan? Oh, datangnya berarti Bulan 12. bulan 12 Iya. sebelum corona ya? Sebelum saya datang sebelum corona. Alhamdulillah sebelum corona saya datang. Setelah corona mungkin dia. Bulan 3 ada yang datang, bulan 2 ada, cuma yang re-entry. Sampai mau apa? Mau tanya apa? Enggak, saya ini Mbak, saya sini tuh kan apa mau ya konsultasi kan. Ya saya ada rencana mau apa? Coba pindah kerja tapi kan susah banget itu. Di mana Pak B? Pabrik saya di Hasun tuh? Namanya apa? Tempatnya di itu masuknya Hancon, itu masuknya Hancon Mbak. Nengju. Ah, Nengju. Maksudnya Tahu. Hancon itu. Pabriknya namanya apa? Itu pabriknya namanya Jusaimbang. Hah? Jusaimbang. Baru denger aku. Itu kalau dicari komputer nggak ada, adanya Joli Lesano namanya. Adanya apa? Joli Lesano. Jualan sana juga nggak ada kayaknya, nggak pernah dengar. Nggak perlu dengar. Itu kalau dicari komputer apa nggak ada. Jusaimbang nggak ada. Itu namanya ganti mungkin Joli Lesano. Julisano. Joli Lesano. Julisano. Itu namanya. Itu pabrik tekstil benang sabun. Benang lagi malah aku belum pernah tahu. Benang Kalau sabun. sacul anu pernah tahu. Sacul terus plastik buat anu banyak sempat pernah aku kesana gitu. Kalau ada anak baru itu di daerah Dongkok mungkin daerah Dongkok mungkin. Ya. Itu di situ. Saya nggak jauh sih dari situ. Sampai di situ sendiri? Enggak, saya ada 5 orang. 5 orang Indonesianya? Iya, 5 orang Indonesia. Baru juga? Enggak, yang lama sudah mau habis kontrak nanti bulanan. Aku baru dengar ya, Hasun. Masuknya itu Hanson. Itu haltenya Mosandri. Nggak pernah naik bis. Kalau ke sana kan langsung Culjang. Ada anak baru kan langsung ke sana. Juga nggak ada Kosok Toro. Apa itu namanya? Jalan besar. Bukan di situ kan, kalau lewat jalan tol nggak ada, langsung jalan biasa, jadi jauh gitu. Buat apa tadi? Benang. Iya. Benang lagi masih baru pertama kali kalau di situ ada pabrik benang. Itu sudah lama belum Pak? Orang Indonesianya 5. Iya. Seniornya berapa tahun di situ? Seniornya yang paling lama itu 7 tahun setengah kayaknya. 7 tahun? Emang dia full pop? Enggak. Re-entry? Ini. Itu senior yang paling lama. Paling lama segitu. Sampai apa pengen pindah masalahnya? Masalahnya apa? Masalahnya kan enggak, saya kerja di situ kan dari awal itu kan itu sudah ya kurang cocok gitu kan. Ya sama pekerjaannya gitu kan. Terus, sama orang Indonesia juga? Enggak kalau orang sama orang semuanya. Korea? Ya, kalau orang Koreanya iya begitulah. Kalau orang Korea kan semua orang Indonesia fair-fair saja. Cuma ya karena pekerjaan tidak sesuai, terus saya jatuh sakit-sakitan gitu. Sering sakit? Iya. Di situ? Karena pekerjaannya iya. Berat atau ada resiko? Ya itu kerjanya angkat. Angkat. Kerjanya angkat. Jadi ya kalau berat cuma 1 kali 2 kali nggak apa-apa. Kalau terus kan itu berat banget itu. Jadi saya punya rencana mau pindah, dan itu saya sudah mengajukan. Saya misalnya memang nggak boleh. Ngomongnya gimana? Saya bilangnya kan kalau pindah terus saya nggak kuat, kan. Pun saya malas, tapi kan memang pekerjaan itu ibaratnya kalau saya terus begini memang badan saya memang nggak kuat gitu kan. Nah, terus saya nggak boleh, bilangnya nggak ada orang. Padahal waktu itu kan orang masih banyak kan. Nah terus semakin kesini kan saya bahunya kan nggak kuat, terus sama gejala apa ya, ambien apa namanya ya? Ambien? Iya, ambien kan. Terus nah selalu itu saya minta lagi, itu nggak boleh lagi. Cicil itu, cicil. Iya. Operasi itu nggak boleh angkat berat. Saya sudah operasi Mbak. Udah operasi cicil itu? Iya. Ambien juga sudah? Sudah.
Nah itu kan saya minta pindah lagi, itu nggak boleh kan. Nah, saya kemarin masuk terakhir kan, waktu itu sebelum saya memberontak itu kan, saya itu dulu begini terus saya nggak bisa gitu kan. Saya sakit terus saya pergi ke rumah sakit lagi kan, ya terus minta dana kan, nggak kuat juga, ternyata nggak bisa, nggak bisa mas itu cara bahasa Indonesia itu sekarang memang nggak ada gitu, tunggu orang datang baru kita baru boleh pindah gitu ya. Tapi kan saya mintanya sudah lama waktu itu. Saya dari 4 bulan pertama kerja saya sudah minta itu. Minta pindah terakhir kapan? Kemarin. Ngomongnya gimana? Ngomongnya Sarang Mupso. Tapi sekarang juga pabrik saya nggak ada kerja. Nggak ada kerjaan? Kerja cuma 1 minggu itu matahari. Ya mending dipindah aja. Sampean kalau gitu satu kerjaannya angkat-angkat terus aja gitu. Kalau angkat-angkat terus berapa kilo? 25 kilo. Terus nggak yang sampean nganu di YouTube itu ya? Bukan ada yang seperti sampean 20 kilo dari 8 kilo sampai 20 kilo nggak ada istirahatnya sama sekali. Gitu ada kemarin ada tanya yang gitu. Makanya aku ngomong kalau terus-menerus nggak ada istirahatnya nggak boleh emang gitu. Kan harus ada istirahatnya gitu. Apalagi yang angkat-angkat itu pun kan ada prosedurnya sebenarnya. Nah nanti kalau gitu sampai ngomong lagi kalau nggak boleh, kalau gitu aku tak kena tumbuh bilang gitu aja. Itu enggak mbak, itu saya mau tanya itu kalau peraturannya bekerja di tempat lain itu maksudnya tempat kerjanya bekerja di tempat lain apa dalam satu bidangnya itu bekerja di tempat lain itu gimana sih kalau peraturannya? Sampai SLC-nya gimana? SLC-nya ada? SLC sama slip gaji sama itu sih. Kalau seperti itu ya nggak boleh. Tapi misalkan SLC, misal ya bosnya majikannya itu punya pabrik 2 gitu, terus namanya berbeda, tapi kalau dia sudah daftarin, daftarin ke imigrasi sama Notungbu, kalau orang ini ada tambahan kerja di mana itu bisa gitu, bisa maksudnya nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau nggak ada surat seperti itu berarti ya masalah kalau seperti itu. Makanya kan kita kan nggak tahu, misalkan aku bosku punya pabrik 2. Tapi pabriknya ada A, ada B. Sampean kerjanya di A misalkan ya. Tapi sampean juga kerja di B. Tapi majikannya udah laporan ke imigrasi sama Notungbu. Kalau orang A sampean ini kerjanya nanti juga di A, di B ada tambahannya. SLC-nya tulisannya di A, tapi kerja di B juga. Tapi dia harus lapor ke tadi yang Notungbu. Kalau orang ini kerjanya selain di A juga kerja di B. Lah B itu pabrik apa juga ditulis di situ. Terus alamatnya kan biasanya kan satu, juga ada. Terus ada yang beda juga. Berarti kalau misalkan beda tapi lokasinya namanya sama, lokasinya beda gitu. Kalau ada kan biasa cusuk kan ada cusuk tambahan, alamat tambahan gitu ya. Jadinya kalau itu kan harus dituliskan seperti itu. Tapi dia lapornya ke Notungbu atau imigrasi. Kalau enggak gitu dia kena denda juga. Gitu. Tapi kalau sampean kan aku jongil sanop. Saya baru dengar. Terus ini tulisannya nggak ada bahasa Koreanya ya yang ini. Oh yang atas JJO Pilihan Somnyu berarti tekstil. Kerjanya bagian apa? Saya selama di situ saya juganman mbak. Juganman. Nggak maksudnya bagiannya apa? Saya bagiannya pojang waktu itu itu saya pojang. Di sini kan operator. Ya itu makanya saya mau tanya itu kalau itu gimana? Gitu. Pangsa ini nanti sampai kirim ke aku ya coba. Ini ID card-nya nggak ada ya. Ntar sama ID card-nya juga. Tapi Rabu aku bisa cek. Terus kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya waktu di pojang itu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 6. Setengah 6? Itu berarti lembur ya? Iya, lembur setengah jam. Setengah jam di sini benar, kalau 0,5 kan setengah jam. Shiftnya di sini 3 shift. Saya enggak, saya masih juganman waktu itu. Sampai saya berarti sakit-sakitan itu. Berarti 2 shift ya? Enggak, 3. 3 shift ya? Kalau yang di pojang itu cuma juganman saja, Mbak. Enggak ada shift-shiftan itu enggak ada. Sampai di sekarang di mana? Saya posisinya sekarang itu masih itu di juganman. Ya kan, setelah saya sakit, saya minta pindah itu nggak boleh. Terus saya dimasukin ya ganjukan baru 1 bulan.
Itu gaji slip gajinya ada itu yang membuktikan saya kerja juga. Juga aja. Iya. Padahal di sini tulisannya 3 shift ya. Iya. Sampai nanti ngomong aja bosnya, bos ini aku kerjanya tidak sesuai, ngomong dulu aja sendiri. Kalau misalkan nggak bisa ngomong, itu apa siapa ada senior kan? Ada. Seniornya sudah ngomong, nggak bisa bantu. Kalau nggak semuanya sudah. Kalau nggak gitu sampai ntar telepon call center bisa. Terus kalau call center gini udah dijelasin ya misalkan. Terus bosnya ngomong gini tapi ini tidak sesuai, ngomong aja apa adanya sama siapa itu yang nggak terjemahin nanti call center. Kalau sudah gitu, kalau dia tetap gini pokoknya ini kan ada yang salah gitu ya. Terus sampai dianya tetap misalkan bilas ajangnya ya, ntar langsung ke nodong bu bawa ini juga gitu. Terus sampai bawa ID card juga, ntar tak coba bilangin gitu. Wasun kan? Iya. Wasun kan berarti kan kita kan bagiannya sendiri-sendiri. Ada wasun sendiri ya, terus jangsong sendiri, jadinya sampai nanti pas hari Rabu aja ngomong dulu baik-baik. Kalau bilang aja gini, kalau misalkan aku udah ngomong gini tapi kamu tetap nggak bisa bantu atau misalkan nggak boleh pindah, atau paling nggak bilang gini aja, kalau emang nggak ada orang misalkan ya udah nanti kalau ada orang kapan, bilang gitu biar bisa pindah. Kemarin ada yang namanya anak, kalau dijelek-jelekin mereka kan nggak mau aslinya. Mendingan ngomong baik, kalau tetap gitu ya udah kalau gitu ke nodongku aja, ini nggak sesuai, bilang gitu aja. Daripada aku kasih pindah, daripada namanya dia jelek kan, mending kan omong baik. Kalau gitu agak diancam aja gini, ini kan salah seharusnya, ini kan nggak begini, kenyataan sama SLC kan beda. Kalau misalkan seperti itu kan harusnya diperbaiki. Kalau nggak gitu kasih pindah gitu aja. Kalau emang nggak ada kerjaan kan tadi 4 hari kerja, mending dipindah aja kan. Orangnya kan kalau bayarannya gimana? Bayarannya sih Sigap kak, maksud aku 1 bulannya terimanya berapa? Ya kalau sekarang ya di bawah basic. Di bawah basic berapa? Tadi 1.200.000 dapat bulan kemarin. Segitu. Itu berapa? Sekarang sudah berapa kali begitu? Sudah selama 3 bulan. Yang kerja harinya selama 3 bulan. Tapi penurunan produksinya dari awal. Enggak, maksud aku gajian segitu terima sudah berapa kali? Saya 1.200.000 tadi. Iya, saya baru terima bulan kemarin. Iya, berarti kemarin 1 kali. Enggak sama yang sekarang. Berarti 2 bulan. Iya, tapi yang sekarang resminya belum keluar sih. Ntar keluarnya kapan gajiannya? Tanggal 10. Nah 10. Ntar sambil nunggu gaji itu, slip gajinya keluar, ntar ngomong aja dulu. Ntar kalau baru itu kalau sudah keluar, kalau tetap seperti itu ngomong ke nodongcong, bilang nodongcong atau nodongbu gitu aja. Ntar dia kan juga bisa pikir lah, kalau begini ya aku emang keliru gitu. Kalau emang dia waras, kalau nggak waras ya. Memang gitu dari dulu memang susah. Yang di situ yang seniornya gimana? Ya dulu ada juga yang pindah. Gitu. Dikasih tapi ya itu ya susah. Berapa tahun yang lalu? Yang paling lama pindah itu 1 tahun 10 bulan. Enggak, maksudnya di situ berapa tahun yang lalu yang pindah tadi? Oh, udah lama? Enggak. Barusan? Iya. Barusan sekitar. Jongil Sanop. Pernah dengar, pernah enggak Jongil Sanop? Dulu juga pernah ada ya banyak konsultasi. Tapi bukan sama. Jongil Sanop. Ya saya, ya kalau gaji segitu kan cuma habis buat berobat saja kan. Habis, sedangkan sekarang kan gajinya juga segitu 1.200.000, kunggang bohomnya cuma bayar kunggang bohom, kungmin juga dipotong kan? Iya. Nanti ngomong sampai gajian tanggal 10 terima apa itu slip gaji gitu ya. Jadi nanti kalau dia pertama ngebel call center aja dulu. Nah, saya kemarin udah coba ngebel call center, Mbak. Call center, mana? Call center itu Mbak Titin. Siapa? Titin apa ya? Titin nggak tahu. Nomornya berapa? 1577071 aja. Mbak Titin, nggak tahu aku Mbak Titin. Mbak siapa? Nomornya aja berapa? Kalau orangnya kan mungkin bisa gonta-ganti, kalau nomornya kan pasti. Kalau misal nomornya kalau handphone berarti nomor pribadi. Yang 055? 055. Belakangnya 0255. Yang 55 itu mana ya? Pusan apa? Hah? Pusan? Bukan. 055 itu mana ya? Jadi sampai nanti tak saranin gitu ya. Yang sampai yang harus lakukan pertama kali
ngomong aja ntar sambil nunggu itu slip gajinya. Kalau slip gajinya selama 2 bulan 3 bulan seperti itu, bos ini gajinya terlalu kecil, sedangkan aku juga sakit tadi kan ambeien kan. Ambeien operasinya kapan? Operasinya bulan 9. Barusan loh. Dokternya di situ ada kan surat dokter? Ada yang menyatakan setelah operasi. Ada di bawah? Ada. Coba lihat. Itu tulisannya apa di situ? Dia istirahat dan nggak boleh kerja berat. Oh, kalau seperti itu ambeien kan kebanyakan nggak boleh kerja berat emang. Tapi kalau di sana sistemnya seperti itu. Ya. 20 kilo setiap terus sampai misalkan jam 8 kerja sampai jam makan terus gitu. Iya. Ya sampai itu produksinya selesai gitu. Produksinya selesai kira-kira jam berapa? Ya sekitar jam 4 gitu ya sudah selesai. Berarti dari pagi sampai jam 4 terus angkat-angkat aja. Ya karena angkat ada bungkus gini. Ya, Angkat bungkus, angkat bungkus. Bukan angkat terus ya. Enggak. Kalau angkat kira-kira berapa jam? Kalau terus di Enggak gitu, kita itu kalau masalah angkat beratnya itu kan kalau itu muatnya manual mbak. Muatannya itu manual. manual. Pengiriman barangnya itu secara manual gitu kan. Jadi kita diangkat di itu Cikeca, dinaikin ke dalam truk, kita susun kan. Itu. Jadi kalau itu paling lama itu 9 ton, 10 ton. Ini itu, sudah itu pernah yang kemarin mbak, yang barunya. Ini sudah dikasihkan bosnya? Sudah. Dia bilang apa? Ya sarami Nggak bisa. Kalau gitu ya, ntar sampai tanggal 10 tetap gitu, ini kamu bawa sekalian ke sana. Aku nggak bisa kerja berat sebab baru operasi gitu. Buktinya operasi ini sudah apa dan saya. itu yang habis. Tapi waktu itu salahnya saya itu nggak itu ya. Hak Munweko. Itu di sini mbak, di Rumah sakit mana? jalan di Gyeongnam. Di ini Namguang. Oh, Namkwangjo. Namkwangjo tahu. Jonam nanti sini. Oh, ini alamat kamu ya. Kenapa nggak Jonam sih rumah sakit besar sih. Jonam. Ntar jadi sampean yang aku omongin tadi ya. Ngomong apa tadi? Coba disebutin lagi. Jadi kita Ngomong dulu. Kalau itu kan sudah dikasih tahu, dia tetap diam aja. Kalau gitu bos, aku mau ke Nodongbu sambil bawa itu gitu. Sebab kan itu kan ada tulisannya gitu dari dokternya kan. Setelah itu. Nah itu kan. Lagian kan nggak ada kerjanya. Berarti produksinya sedikit. 2 bulan berturut-turut begitu. Sudah 3 bulan. 3 bulan ini. Iya, Kan nggak ada orang. Iya, karena bilangnya seperti itu, karena saya nggak boleh pindah karena alasannya nggak ada orang gitu. Padahal itu saya dengar proses pengambilan orangnya itu bulan 4 lainnya proses pengambilan orang. Pengambilan orang di cancel semua. Nggak ada yang masuk. Sekarang bisa ambilnya cuma yang pindahan, belum ada yang masuk, semuanya di cancel. Cuma Kamboja, Myanmar sama Thailand yang bisa masuk. Itu pun kan juga terbatas, mereka cuma itu pun apa ya, yang re-entry itu. Itu aja yang sudah bawa kontrak. Yang baru nggak ada, belum ada sekali. Belum ada visa kok. Nggak ada. Cuma pendaftaran ada. Cuman kalau misalkan di Indonesia itu ada yang sudah terima apa itu namanya visa atau sudah kontraknya udah keluar atau gimana, itu kan ada emang. Cuma terbangnya kapan nggak tahu. Sebab di sini pun kan belum ada penjelasannya dari sononya. Mau nggak kalau misalkan sampai di sini karantina mandiri gitu ya, misalkan pabriknya nggak mau tanggung jawab kan. Ada sih pabrik yang mau tanggung jawab, tapi kan mereka kan juga tanggung jawab kan harus menyiapkan paling enggak ya seperti one room lah ya. Itu kan semuanya udah ada fasilitasnya di dalam gitu aja. Tapi berapa orang gitu mau, cuma beberapa apa aja lah. Nggak tahu sampai kalau misalkan suruh gitu ya nggak mau kebanyakan. Apalagi yang butuh kan sekarang nongcuk sanop seperti pertanian, perikanan gitu kan. Jadi mereka ya nggak sanggup lah gitu loh. Apalagi nyuruh, apalagi anak baru ya misalkan. Anak baru kan lebih susah lagi gitu. Dari sini mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, maksudnya itu kan saya sebenarnya sudah mengajukan itu sudah lama banget. Jadi
Itu bingung. Tapi kan belum operasi waktu itu. Sudah, Itu operasinya bulan 9 kan? iya. Saya mau ngajukan pindah itu dari Sekarang bulan 10 paling 1 bulan 2 bulan lah ya ngajukannya setelah operasi itu. karena dan nggak begini Mas. Itu kan saya kerja selama 8 bulan kan. 8 bulan itu di bagian istilahnya ya kalau sana ya pejang gitu, packing gitu kan. Cuma kan ada angkat-angkatnya itu yang mengakibatkan saya sakit gitu kan. Setelah saya kena gejala ini kan saya harus istirahat dan tidak boleh ngangkat berat gitu kan. Nah, saya minta pindah itu kan nggak boleh terus bilangnya nggak ada orang. Terus saya itu kan saya sudah mengalami ini suntik bahu dulu waktu bulan. Itu juga sudah operasi atau operasi? Suntik cairan itu. Apa namanya kalau orang ini? Oh, ada. Nah, itu. Bukan Mulijiro kan? Polisi dong. Mulijiro kan terapi. Oh, bukan ya? Biasanya kan kalau aku kan terapi. Kalau aku. Itu yang suntik cairan suntik gitu. itu suntik suntik apa itu namanya tulang biasanya. Iya. Itu sakit loh. Iya, saya sudah 1 kali kan bulan 6 saya sudah mengajukan itu. Kan tetap aja nggak boleh. Itu suratnya ada nggak? Itu saya suratnya di kantor. Nggak, minta lagi bisa. Hah? Minta ke rumah sakitnya dulu bisa. Minta ke rumah sakit dulu. Dulu bisa ngomong aja seperti yang tadi surat itu tulisannya kan ada Jindan So. Iya. Yang dulu tolong di printer bisa kok. Oh. Gitu. Kalau itu nggak masalah minta kan, itu kan yang bersangkutan minta nggak apa-apa. Itu kan yang bawa kantor. Kalau kantor minta ke situ kamu sebagai apa gitu, pegawaiku baru dia bisa gitu. Oh, itu tinggal kasih ID card-nya nanti. Ntar mungkin bayar 10.000 kadang. Biasanya. Itu bulan 7 itu waktu itu. Itu sekalian aja biar komplit. Kalau sakit ini itu biasanya gini kalau nodong Bu, kalau kamu sakit mending pulang aja gitu biasanya. Tapi itu kan sebenarnya cuma ngomong aja. Iya. Cuma dikasih peringatan lah kalau sakit mending ya emang gitu. Sebab kan kalau di sini sakit-sakitan terus kan kasihan sebenarnya gitu. Terus kalau kamu sakit di sini siapa yang ngurus gitu kan? Tapi kalau misalkan ya kalau gitu kamu cari yang misalkan ringan ya, tapi kan ringan kan nggak semuanya ringan kerjanya. Ada yang ringan cuma ya gitu tadi ya jugan aja gitu misalkan. Nah, gajinya ya basic aja sih terimanya. Kalau seperti itu nggak apa-apa, mungkin juga dikasih nanti sama nodong Bu kalau pindah. Kalau sudah dapat pindah gitu. Jongin sana. Iya. Jadi ini saya sudah mulai bulan 6 itu sudah ya istilahnya banyak komplain lah seperti ini sama perusahaan kan. Sendiri nggak ada senior yang ngomong bantu? Nggak ada. Iya. Karena perusahaannya lain-lain sih. Jadi saya udah mengajukan ini sama perusahaan tetap ditahan terus kan nggak bisa kan. Sampai saya jatuh sakit terus waktu itu saya baru jatuh sakit saya benar-benar sudah kalau begini saja udah nggak bisa jalan itu kan. Itu saya dimasukin ya ganjukan berjalan 1 bulan tapi kan saya sudah mengalami sakit bahu. Itu kan kalau di bagian spinning itu biasa di pemintalan itu kan kita mainnya tangan kan. Tangan sini kan sudah kena. Begitu kerja terus selama 1 bulan terus pergi rumah sakit lagi. Sampai nanti itu ya apa itu yang dari dokter dulu yang rumah sakit yang dulu itu juga mungkin juga di situ aku nggak tahu isinya ya tapi itu kan isinya bisa kerja angkat-angkat apa enggaknya kan itu kan nanti juga bisa mempengaruhi gitu. Jadinya ntar kalau sudah dapat itu semen foto ke aku itu juga nanti semuanya difoto coba tak tanyakan itu sama ID cardnya ntar dikirim ya hari Rabu. Oh hari Rabu di mana kemarin Bu? Di kantor. Hari Rabu sama hari apa? Kamis. Rabu Kamis aja. Kalau Kamis kan agak sore. Biasanya kan di imigrasi dulu biasanya. Gitu. Jadi kalau di Koyon Center Rabu sama Kamis. Kalau bisa cek-cek seperti itu. Gitu. Iya mana saya itu komplain terus karena itu kan ini kok kerjanya seperti mungkin ada pesan untuk yang ya juniornya yang mau ke sini. Ya untuk pesan untuk para junior yang mau kesini ya tetap semangat, optimis ya kan walaupun ada penerbangan pasti suatu saat pasti ada penerbangan ya. Ya untuk yang baru ini kan tetap semangat, jaga kondisi kan siapa tahu tiba-tiba ada penerbangan. Kalau itu sebenarnya apa ya? Apa ya namanya? Kayak lotre, untung-untungan. Kan di situ kan sistemnya comot. Iya. Gitu Mas. Untuk orang-orang pilihan gitu kan. Comot. Jadi untuk para juniornya tetap semangat, optimis ya kan, dan siapkan mental gitu kan. Karena Korea memang seperti inilah ya. Beda ya sama yang di Indonesia. Banyak lika-likunya kan. Kalau sudah
harus tahu itu tata cara kerjanya dan hukum-hukumnya itu kan kita mesti harus tahu itu. Jadi tetap semangat, optimis. Dan mentalnya itu harus mental baja. Ya, siap. Pokoknya kalau diomong jelekin jangan langsung apa ya, orang kita kan panasan ya. Iya, jangan orang sini kan ya selesai besok beda lagi gitu. Iya. Kalau ngomongnya baik mungkin dikasih sih. Gitu pesan aku. Tapi kalau sepi ya ngomong aja, ntar tadi seperti itu yang aku cakap tadi, sampai minta itu surat-surat yang aku bilang tadi, ntar sekalian dikasihkan sama bosnya, disodorin lagi, bos ini gini kerjanya nggak sesuai ini kan, ada bahasa Indonesia nya kan, ini gini bilang gitu. Kalau dia ngomong gini sampean telepon yang call center yang tahu kan, call center mana, 157700071 saja teleponnya. Itu kan seluruh Korea, cuman adanya di Ansan itu. Jadi sampean telepon nomor itu ada penerjemah. Ada, itu Indonesia nomor 7, kalau imigrasi nomor 8. Kalau imigrasi 1345 tekan nomor 8 ada Indonesia. Tapi kalau call center khusus itu nomornya ya tadi 157700071 tekan nomor 7. Itu ada. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan. Ntar kalau misalkan masalah pindah yang ini kan ada yang tidak sesuai gitu, walaupun ada sedikit lah ya. Itu kemungkinan besar ditambah lagi surat yang dari dokter, kemungkinan besar sih sebenarnya itu pun juga tergantung dari pihak nodongbunya. Biasanya kan sama nodongbu ditelepon gitu. Nah, kamu ini benar apa enggak gitu, dicocokin. Jadi kan kita nggak bela pekerja juga nggak bela majikan gitu. Kita kan di tengah posisinya. Kalau ada yang salah ya disalahin. Kalau ada yang misalkan ya seperti ini melenceng juga suruh lurusin gitu. Maka dari itu sampai nanti ngomong dulu baik-baik gitu. Kalau seperti itu tetap ngomong berapa kali, sampai tuh lihat udah ngomong berapa kali itu, kalau bisa dicatat gitu. Jadi ntar kalau nodong tuh kamu udah pernah ngomong atau gimana kan biasanya kan tanya. Nah seperti itu kan mungkin untuk jaga-jaga juga gitu. Kalau gajinya sekitar segitu, gajinya berapa jam kerjanya kan sigap tadi. Kerjanya juga hari biasa, cuma gajinya 1.200.000 kan. Itu nanti kalau ada pakai ceklokan? Nggak ada. Kalau itu seperti itu jangan lupa pakai ceklok sendiri, buat sendiri pakai tangan, supaya kita nanti kalau misalkan ada gaji yang kurang kan bisa dihitung juga, atau bisa diurus gitu. Nah dari sini mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.